Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk pembacaan kali ini sesuai nanti dengan kartu yang terbuka ataupun yang terjatuh saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, di sini ada Nine of Swords Reverse. Apakah saat ini kamu sedang menjalin hubungan atau mungkin ini pengalaman hubunganmu yang kemarin ya? Kamu pernah menjalin hubungan sedangkan hubungan itu ternyata ada perselingkuhannya gitu ya. Entah ini kamu atau dia ini yang berselingkuh nih. Aku lihat kalau memang dia yang suka berselingkuh atau dia yang menyelingkuhi kamu, ini juga ada pertanda bahwa dia juga sebenarnya tidak jujur sama kamu. Dan ya, perselingkuhan ataupun ketidakjujuran yang selama ini dia tunjukkan ke kamu itu akhirnya terungkap. Akhirnya kamu tahu, oh ternyata dia sudah menikah, oh ternyata dia punya pasangan si A, oh ternyata dia bohong kemarin itu ngomongnya sibuk kerja, ternyata selingkuh, main pergi dengan pasangan dia yang lain ke sini ke situ ke sini situ gitu ya. Jadi ada perselingkuhan atau ketidakjujuran dia terhadap kamu akhirnya terbongkar, terungkap ya. Dan aku lihat juga ada skandal ya yang nampaknya dia lakukan atau dia perbuat, dan ini dia sesali, dan ini benar-benar menyesal sangat mendalam ya. Dia menyesal banget atas skandal ini. Entah apa, mungkin dia ngehamilin anak orang kah, entah dia mungkin mungkin dalam konteks di luar hubungan, misalkan dia korupsi kah atau dia mungkin menipu pasangannya kah atau apa, I don't know. Pokoknya di sini aku lihat dia sempat membuat skandal dan dia menyesal banget atas tindakannya ya, dan dia merasa bersalah serta dia juga merasa malu. Ya, aku lihat nampaknya dia sudah mengakui perselingkuhannya terhadap kamu. Entah ini memang secara gamblang dia ngomong atau ya akhirnya ya dia mengaku aja udah. Akhirnya dia upload di media sosial misalkan, yang untuk apa ya, untuk menunjukkan kepada dunia, kepada publik gitu ya, bahwa dia lebih memilih pasangan dia, dia lebih memilih selingkuhannya dibanding kamu kayak gitu ya. Terus itu aku lihat di sini uh, selama ini mungkin kamu sebenarnya udah ada rasa ragu sama dia ya. Kamu juga udah ada rasa atau pernah berpikir atau tiba-tiba kepikiran kayaknya dia ini selingkuh deh, dan ternyata iya jadi kenyataan gitu ya. Kayaknya selingkuh sama si A deh, beneran selingkuhnya sama si A gitu ya. Jadi ada kekhawatiran yang kamu rasakan selama ini itu menjadi kenyataan. Terus itu oke, aku lihat bahwa ada masalah di antara kamu dengan dia, atau hubungan kamu dengan dia bermasalah. Udah sampai puncaknya, udah bener-bener yang udah bener-bener yang apa ya namanya tuh, kayak udah sulit banget untuk bisa dilerai atau bisa untuk dimaafkan atau bisa untuk apa ya, bisa harmonis lagi tuh udah sulit. Pokoknya udah di pucuk, udah di puncaknya ya masalah antara kamu dengan dia. Mungkin gak cuma tentang perselingkuhan masalahnya, bisa jadi tentang mungkin dia sampai menipu kamu, membawa kabur uang kamu misalkan, atau dia sampai ngehamilin anak orang misalkan, contohnya seperti itu. Jadi intinya entah apalah masalah di antara kamu dengan dia, intinya hubungan kamu dengan dia ini masalah ini sudah mencapai puncaknya, sehingga aku lihat di sini kamu lebih memilih untuk mengatasi hubungan ini dengan cara ya mungkin mengakhiri hubungan, dan kemudian kamu lebih memilih untuk melanjutkan hidup ya. Dan ketika kamu lebih memilih untuk melanjutkan hidupmu sendiri, kamu mulai merasakan adanya kebebasan, kayak lega aja gitu, lepas dari dia, lepas dari hubungan yang penuh dengan masalah gitu ya, penuh dengan kerumitan seperti itu
Terus itu juga ada salah satu di antara kalian yang nampaknya punya masalah secara mental di sini ataupun punya masalah tentang kecemasan. Ya, itu aku lihat di sini. Eh karena di sini entah ini kamu atau dia yang punya masalah kecemasan atau masalah mental, sehingga ini juga yang mungkin mempengaruhi hubungan kalian semakin berantakan, semakin hancur, semakin memperburuk keadaan seperti itu. Oke, di sini ada King of Wands. Mungkin kamu merasa bahwa dulu orang ini atau mantanmu ini adalah orang yang berkarismatik ya, orang yang berkarismatik dan orang yang berkuasa. Kamu ngelihat dia ini kayaknya punya suatu kuasa atau mungkin di pekerjaannya dia ini punya jabatan yang cukup tinggi atau berpengaruh, atau mungkin di lingkungannya dia ini orang yang dihormati atau memang punya jabatan yang berpengaruh seperti itu. Jadi kamu lihat orang ini tuh sangat karismatik dan berkuasa. Terus itu orangnya juga aku lihat di sini kamu merasa bahwa orang ini sepertinya memang murah hati ya, terutama dengan waktu dan energinya dia. Bahkan kamu merasa tidak satu pun momen dalam hidup kamu akan dihabiskan dengan cara membosankan saat bersama dengan dia. Orang ini kelihatannya di mata kamu tuh orang yang bertanggung jawab ya, dan sekaligus dia juga orang yang menyukai kesenangan. Jadi orang yang sangat suka party misalkan ya, atau orang yang pengennya tuh hidupnya tuh senang-senang aja gitu ya. Dia akan menghindari kehidupan atau pertemanan yang penuh dengan drama, masalah seperti itu. Jadi dia itu orang yang sukanya senang-senang aja gitu ya. Terus itu juga apa ya, eh tapi karena mungkin orangnya ini orang yang selalu mencari kesenangan ya, sehingga di luaran sana kalau misalkan dia menemukan yang lebih dari kamu yang bisa memberikan dia kesenangan, maka di sini mungkin kamu sering akan diabaikan. Makanya di sini selama kamu dulu bersama dengan dia, kamu selalu merasa membutuhkan perhatian yang sama besarnya dengan perhatian dia terhadap yang lainnya. Ditambah lagi juga dia orang yang sangat workaholic mungkin ya, orang yang sangat memfokuskan dirinya pada pekerjaan, sehingga kamu kadang juga sering cemburu ya dengan pekerjaannya, karena mungkin sebagian besar waktunya dia habiskan bersama pekerjaannya dibandingkan dengan kamu. Jadi kadang kamu juga sering cari-cari perhatian dia untuk bisa mendapatkan waktu dan perhatian dia sama besarnya seperti dia memperhatikan pekerjaannya, seperti itu ya. Menurut kamu, dia ini orang yang terlihat menarik ya, dan kamu merasa setiap kali kamu bersama dengan dia, kamu merasa tidak pernah membiarkan momen menjadi membosankan saat bersama dengan dia. Kayak gitu. Karena di sini aku lihat memang mungkin kamu sangat tertarik banget sama orang ini, sangat bucin, sangat kecintaan banget sama orang ini. Jadi kamu usahakan kalau misalkan dia punya waktu bersama dengan kamu akan usahakan gimana suasananya agar tetap happy, tetap senang dianya sama kamu, tetap mau berinteraksi dengan kamu, entah apa yang kamu lakukan. Pokoknya di sini kamu selalu cari-cari kegiatan ya yang ngebuat dia itu nyaman gitu sama kamu, menurut kamu gitu ya. Tapi sayangnya orang ini kayaknya memiliki masalah dengan emosinya, sehingga orang ini gampang sekali marah-marah ya. Dia ini kayaknya memang nggak bisa mengontrol amarah ya, sehingga kamu mungkin sering menghadapi masalah dengan dia, dan terkadang kamu juga ngerasa kayak kelelahan menghadapi emosi dia yang tidak terkontrol itu, yang suka marah-marah itu, seperti itu. Terus itu juga aku lihat orang ini sebenarnya bisa mengontrol sifat buruk dia kalau misalkan di depan orang-orang ya, atau di depan orang lain ya, termasuk kamu juga sebenarnya bisa. Kalau misalkan dia lagi moody gitu ya, atau lagi emosi gitu ya, sebenarnya dia juga bisa menguasai itu, tidak langsung marah-marah di depan kamu atau di depan orang lain. Karena mungkin dia ngerasa dia itu terpandang ya, entah karena pekerjaannya, entah karena di lingkungannya, entah karena keluarganya, pokoknya dia ngerasa dia adalah orang terpandang, sehingga dia ini tidak mau atau dia tidak akan membiarkan sisi buruknya
itu dilihat orang lain, atau sisi buruknya itu menyakiti orang lain, kayak gitu. Karena nanti bakalan jadi gosip, karena nanti bakalan jadi cibiran, jadi apa ya, sindiran semacam itu, jadi omongan seperti itu ya. Em, Kalau aku lihat dia ini orang yang cukup dewasa untuk mengendalikan amarah dan emosinya. Eh, Cuman ya itu, ketika kamu menjalani hubungan dengan dia, terkadang kamu merasa melelahkan menjalani hubungan dengan orang ini, ya. Tapi di satu sisi kamu merasa bahwa orang ini atau mantanmu ini memberikan kegembiraan dalam hubungan. Ya karena kamu ngerasa bucin, karena dulu kamu bucin banget sama dia. Jadi kalaupun dia bisa meluangkan waktu ke kamu aja, itu tuh udah kamu udah seneng banget gitu. Ya makanya kamu berpikir seperti ini, orang ini bisa memberikan kebahagiaan dalam hubungan kalian, seperti itu. Dan aku lihat kamu dengan dia nampaknya menjalin hubungan ini cukup lama ya, entah udah berapa tahun, pokoknya udah cukup lama gitu. Terus itu juga aku lihat di sini selama ini kamulah yang lebih berfokus memperkuat hubungan kalian, ikatan dengan si dia. Dianya mah kayak ya udah sibuk dengan kebahagiaan dia sendiri gitu ya. Eh, Kamu yang lebih effort, dianya yang sibuk dengan dunianya sendiri gitu. Dia dia juga nggak ikut effort gitu ya. Terus aku lihat di sini ada desain, ternyata selama ini ketika kamu bersama dengan dia banyak sekali hal-hal yang dia sembunyikan dari kamu. Banyak sekali hal-hal yang dia tutup-tutupi dari kamu, dan tapi seiring berjalannya waktu, aku lihat juga apapun yang dia sembunyikan atau dia tutup-tutupi dari kamu, terutama ini tentang masalah dia ya, itu akhirnya terungkap ya. Misalkan tentang dia berbohong kalau dia sibuk kerja, padahal sebenarnya dia selingkuh, dia punya pasangan lain, itu juga terungkap. Aku lihat di sini ya, apa pokoknya yang selama ini dia sembunyikan dari kamu nampaknya terungkap ya. Akhirnya apa ya, aku lihat terungkapnya semua yang selama ini dia tutup-tutupi itu. Kamu akhiri masalahnya ya dengan cara misalkan mengakhiri juga hubungan dengan dia ya, atau mungkin kamu meninggalkan dia. Oke, di sini ada Three of Cups. Berarti setelah mungkin kalian mengakhiri hubungan atau masalah dengan dia ini, mungkin kalian berpisah ya, kalian entah meninggalkan dia atau entah siapalah di sini yang meminta untuk berpisah. Nah di sini aku lihat ada Three of Cups, berarti mungkin dia ini kembali lagi sama kamu, dia datang lagi ya. Jadi hubungan kalian sempat kemarin itu kayak putus nyambung atau on off gitu. Dan ketika dia datang, mungkin dia datang dengan seolah-olah seperti tidak pernah membuat masalah dengan kamu, seperti itu. Bahkan dia mungkin ada yang ingin mengajak kamu merayakan sesuatu seperti itu ya. Mungkin juga merayakan sesuatu bersama teman-temannya, sahabatnya, seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini, ketika kamu kembali lagi menerima dia, aku lihat di sini kamu seperti merasa, kamu dan dia merasa seperti eh, ada ikatan yang kuat seperti itu. Kalian jadi semakin sering mengingat, sering memperkuat hubungan, seperti ngerasa kayak ada ikatan yang lebih kuat seperti itu. Dan akhirnya di sini kayak kalian merasa bahwa kamu dan dia ya merasa bahwa kayak kalian seperti memilih satu sama lain ya untuk bisa bersama seperti itu. Jadi semakin hubungan kalian on off, kalian merasa seperti semakin intens dan semakin saling memuaskan dalam hubungan. Kalian berpikir bahwa dulu hubungan yang sering on off, putus nyambung itu kayak bentuk apa ya, suatu ikatan yang memang
untuk memperkuat gitu ya, untuk memperkuat hubungan, untuk mengintenskan, untuk memuaskan satu sama lain, untuk membangun perasaan yang saling memuaskan satu sama lain gitu ya. Makanya di sini hubungannya sering banget, nggak cuma sekali dua kali tuh putus nyambung atau on off seperti itu, berulang kali. Aku lihat di sini setiap kali dia melakukan kesalahan, ketahuan sama kamu, atau dia berselingkuh, ketahuan sama kamu, kalian berpisah, dia ucuk-ucuk nanti datang lagi, entah setelah sekian berapa lama kalian berpisah, ucuk-ucuk datang lagi. Dan yang kalian pikirkan, yang kalian rasakan seperti ini, ketika kalian sudah berpisah terus kembali lagi, itu kayak ada ikatan yang antara kamu dengan dia, seperti memilih satu sama lain untuk tetap bersama kembali, dan semakin merasa kayak ada keintensan dan ada perasaan seperti saling memuaskan ketika kembali seperti itu. Tapi sayangnya di sini aku lihat ada egg of sword ya. Setiap kali kalian bersama dan sudah merasakan seperti itu ya, ada kayak kecocokan yang semakin diperkuat seperti itu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, setiap kali kamu menerima dia lagi ya, akan ada masanya nanti kalian merasakan kembali perasaan yang mana hubungan itu tuh kayak tidak menguntungkan bagi kalian, karena mungkin dia melakukan tindakan yang sama lagi seperti dulu. Mungkin dia akhirnya selingkuh lagi, dia bohong lagi, dia merahasiakan segala sesuatunya lagi dengan kamu. Jadi seperti kamu hanya berputar-putar pada hubungan yang toksik ya, seperti terpenjara dalam hubungan dengan orang yang red flag seperti dia gitu. Ya, makanya di sini setiap kali kamu menerima dia lagi, nanti ada masanya kamu akan merasa kayak kamu menjalin hubungan dengan dia itu seperti rugi lagi, tidak diuntungkan lagi, kecewa lagi, seperti itu ya. Jadi ada indikasi bahwa mungkin selama ini kamu merasa ketika kamu menerima dia lagi, kamu menjalani hubungan dengan dia lagi, ada indikasi ada perasaan seperti terpojok atau terjebak dalam hubungan yang gitu lagi gitu ya, yang mengecewakan lagi ya, ceritanya selingkuh lagi seperti itu. Meskipun mungkin selama ini kamu merasa seperti terjebak dalam hubungan yang seperti itu, kamu berpikir bahwa mungkin seperti memang kamu udah ditakdirkan dengan hubungan yang seperti itu ya, kayak nggak bisa keluar gitu dari hubungan itu. Tapi sebenarnya kamu bisa keluar asalkan kamu mau merubah perspektif kamu itu atau persepsi kamu itu, dan ada keinginan kuat untuk move on, untuk tegas meninggalkan dia, maka kamu bisa keluar dari situ gitu ya. Walaupun mungkin tidak mudah, tapi bisa aku lihat di sini. Karena kalau aku lihat di sini akhirnya kamu bisa bisa move on dari dia, bisa berpisah dengan dia. Karena di sini kamu mulai mulai tegas ya, mulai berani untuk mengabaikan dia, mulai berani untuk melangkah maju ya, tidak lagi terhasut, tidak lagi tergoda oleh buayan dia ya, atau daya tariknya dia. Sehingga aku lihat endingnya juga kamu tetap bisa kok lepas ya dari kesulitan, dari hubungan yang penuh dengan drama ini gitu kan. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin hubungan ini juga ada tingkat kekerasan ya, ada kekerasan karena di sini aku lihat juga ada korban ya. Mungkin kamu merasa seperti menjadi korban sampai kamu ngerasa putus asa, sampai kamu merasa tidak berdaya. Nah, karena kamu udah ngerasa seperti ini ya, seperti korban yang udah putus asa, udah merasa tidak berdaya, makanya mungkin kamu di sini meyakinkan pada dirimu sendiri untuk kamu lepas dari orang ini, kamu pergi dari orang ini, kayak gitu. Kamu ingin memperbaiki semuanya ya, kamu yakini kamu sudah salah memilih dia dalam hidupmu, makanya di sini kamu berusaha untuk menemukan kepuasan batinmu sendiri. Kamu mengambil kendali atas dirimu sendiri untuk move on dari dia, untuk lepas dari dia ya. Dan ya, kamu mungkin mulai siap untuk menerima orang yang tepat dalam hidupmu ya, seperti itu.
Kemudian ditambah lagi juga ternyata selama kamu bersama dengan dia, kamu dengan dia itu sering banget salah paham, sering banget miskomunikasi dalam hubungan. Bahkan mungkin ini juga aku lihat ada kaitannya dengan teman atau anggota keluarga terdekat yang salah mengartikan kata-kata, ya entah ini kata-kata kamu atau kata-katanya dia gitu, sehingga beda penafsiran dan akhirnya ya salah paham, akhirnya miskomunikasi gitu ya, karena mungkin teman-teman atau keluarga dia misalkan salah mengartikan kata-katanya kamu, tapi kamu mungkin berpikiran A, mungkin teman-teman atau keluarga dia berpikiran B, sehingga ya ada konflik di situ, ada kesalahpahaman dan akhirnya terjadi pertengkaran. Seperti itu ya. Terus itu juga mungkin ini selama kamu bersama dengan dia ada kata-kata kasar yang terucap ya, jadi mungkin ngebuat kamu sakit hati seperti itu. Oke, terus aku lihat di sini entah ini kamu atau dia ada yang selalu bersikap impulsif ya, bersikap impulsif jadi sering memaksakan kehendak kepada salah satu pihak ya, memaksakan rencana atau keinginan kepada salah satu pihak, sehingga salah satu pihak itu seperti tidak bisa apa ya, memikirkan dulu atau apa ya, memahami ya, memahami kehendak itu sesuai dengan maunya dia atau enggak, seperti itu. Jadi ada yang terlalu memaksakan kehendak. Itu juga yang sering ngebuat kesalahpahaman ataupun menciptakan kebingungan dalam hubungan, seperti itu. Ditambah lagi juga sering banget nggak ada komunikasi ya, jarang banget adanya komunikasi antara kamu dengan dia, sehingga sering sekali terjadi kecemburuan ya, karena kamu merasa mungkin dia ini sering banget nggak ada kabar misalkan, jadi kamu sering mungkin berpikir yang aneh-aneh, dia mungkin di sana selingkuh ya, walaupun mungkin memang faktanya iya, karena di sini kan dia riwayat ya, ada riwayat berulang kali selingkuh ya. Jadi karena komunikasi jarang ada ya, jadi sering rasa cemburu itu ada ketika belum melihat faktanya gitu, belum melihat realita, seperti itu. Jadi ya udah sering banget bertengkar seperti itu. Terus itu apa ya, kalau aku lihat di sini mungkin kamu sering sekali, karena jarang ada komunikasi dengan dia, kamu sering sekali merasakan ada perasaan yang tidak nyaman, atau ya bisa jadi cemburuan itu ya. Tapi menurut dia rasa kecemburuanmu atau rasa tidak nyamanmu ini seperti tidak beralasan, itu tidak memiliki dasar, sehingga dia ngerasa seperti sering banget kayak dituduh oleh kamu, di judge oleh kamu. Nah itu yang sering ngebuat dia mungkin jadinya kayak geram ya, geram sama kamu misalkan, seperti itu. Yaitu karena komunikasi ya, awalnya adalah dari komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, atau jarang banget ada komunikasi. Nah, kalau udah seperti ini ya, kamu dengan dia salah paham, terus itu juga ada kecemburuan yang tidak mendasar itu ya, akhirnya mungkin kalian atau dia tiba-tiba akhirnya menghindari kamu, tiba-tiba ngilang, ghosting kamu ya, tiba-tiba menghindari kamu, menjauh dari kamu, ya udah disitulah mulai ada perang dingin antara kamu dengan dia ya.
kalian seperti diam-diaman, silent treatment seperti itu ya, dan tidak melakukan tindakan apapun untuk harmonis lagi gitu. Jadi kadang kan butuh waktu sampai lama lah untuk bisa ada komunikasi lagi. Nah makanya di sini aku bilang ya, hubungan kamu dengan dia kemarin mungkin sering banget putus nyambung atau on off ya, karena ini ya kadang kan ada tuduhan yang tanpa dasar, terus itu ditambah lagi kecurigaan, ditambah lagi juga memang karena dianya kan punya riwayat yang selalu berulang kali selingkuh seperti itu ya. Jadi kalau udah bermasalah seperti ini, udah akhirnya silent treatment satu sama lain, entah itu ada kata-kata putus ataupun enggak, tahu-tahu udah deh menghilang gitu, tahu-tahu berjaga jarak, nggak ada komunikasi lagi, nggak ada saling memberikan kabar kayak gitu ya, benar-benar saling treatment. Terus juga nggak ada tindakan apa gitu untuk memberikan solusi ya agar mencegah hubungan kalian ini semakin lama. Diem-diemannya juga nggak ada gitu. Ya udah, kamu diem, dia diem, kamu tidak melakukan apa-apa, dia juga tidak melakukan apa-apa, sibuk dengan dunia sendiri akhirnya masing-masing kayak gitu. Terus itu juga tapi gimana ya, kalau aku lihat walaupun sudah silent treatment, tidak melakukan apapun satu sama lain, tapi karena memang masih ada ketertarikan dan memang antara kamu dengan dia ini punya daya tarik masing-masing kan, dan kalian memang sama-sama saling suka ya dengan daya tarik kalian itu dengan daya tarik satu sama lain itu ya. Jadi apa ya, kayak dibilang putus juga nggak mau, tapi dibilang nggak putus tapi nggak ada koneksi ya, nggak ada interaksi, nggak ada tindakan apapun, nggak ada penjelasan seperti itu. Jadi hubungannya itu kayak ngawang, hubungannya itu kayak ngambang, hubungannya kayak menggantung, semacam itu ya, menggantung ya. Jadi karena memang di mata dia kamu punya daya tarik dan dia suka dengan daya tarikmu itu, entah itu dalam hal apa, mungkin dalam hal ketegasannya kamu kah, dalam hal karakternya kamu kah, atau apa gitu. Dan kamu pun sama melihat dia juga memang kamu masih suka gitu ya, kamu masih tertarik sama dia dengan daya tariknya dia sendiri gitu. Dan itu seperti tidak bisa dijelaskan kenapa kamu sama dia itu bisa saling suka dengan daya tarik masing-masing gitu. Tapi ya gimana, daya tarik itu tidak bisa kalian tolak gitu ya, kalian suka aja gitu dengan daya tarik satu sama lain gitu. Makanya di sini ketika walaupun ada kesalahpahaman, walaupun ada kecemburuan yang tak berdasar seperti ini, ya udah, kayak dibilang putus juga enggak, dibilang enggak putus tapi nggak ada interaksi. Nah jadi hubungannya ya kayak digantungkan aja kayak gitu ya. Jadi diem-dieman, saling tidak melakukan apapun, fokus dengan dunia masing-masing tapi masih saling punya ketertarikan. Nah seperti itu ya hubungannya dulu. Terus ada escape. Nah kalau udah seperti ini, yang kamu atau dia lakukan adalah, kalau aku lihat sih di sini mungkin dia menghindari kamu ya, akhirnya dia biar bisa menghilangkan penatnya, galaunya, atau emosinya, karena di sini kan dia orangnya gampang emosi ya. Emosinya itu mungkin dia akan melakukan liburan atau perjalanan kemana gitu ya. Intinya dia bersembunyi dulu dari kamu ya, dia menghindari kamu, bersembunyi, liburan entah kemana atau ke tempat-tempat yang ngebuat dia ngerasa tenang ya, entah ke pantai, entah dia mungkin staycation atau tinggal di villa atau gimana deh ya. Aku lihat di sini pokoknya tahu-tahu dia udah entah liburan kemana gitu, pergi kemana gitu, ke tempat-tempat yang dia rasa bisa menenangkan pikiran dia seperti itu. Nah setelah dia udah pergi kemana gitu ya, dia udah ngerasa dia mungkin udah tenang gitu ya, udah ngerasa dia oke lah gitu ya, nggak emosi lagi. Nah nanti ucuk-ucuk dia datang lagi tiba-tiba gitu, tiba-tiba dia datang lagi, tiba-tiba dia mengunjungi kamu secara tidak terduga, pokoknya spontan deh, tiba-tiba aja dia datang kayak gitu. Nah, tapi di sini juga aku lihat ada karmik ya, berarti memang ada karma. Jadi kalau aku lihat kemungkinan saat ini dia ini kayak lagi kena karma. Entah apakah kemarin memang dia yang terakhir kali kan kamu mungkin sama dia berpisah ya, atau ya ini tadi menggantung ceritanya, terus kalian ya udah, dia entah dengan dunianya, kamu dengan dunia di kamu kayak gitu ya. Dan tiba-tiba mungkin kemarin dia datang lagi, ternyata dia datang lagi itu aku lihat dia kena karma.
Atau bisa jadi saat ini memang dia lagi kena karma. Nah, ini dia kena karma itu dari karena menghadirkan pihak ketiga. Ya, dari pihak ketiga. Apakah memang saat ini dia memang punya pihak ketiga di antara kalian ya? Jadi dia punya pasangan lain. Intinya saat ini aku lihat dia kayaknya lagi kena karma, lagi mendapatkan balasan atau pembelajaran dari dia menghadirkan pihak ketiga. Nah, entah ini karmanya dalam hal apa, mungkin juga dia dikhianati juga kah, entah dia kesusahan kah secara karir atau keuangannya, seperti itu. Yang pasti di sini aku lihat dia lagi kena karma. Dan oke, ini ada legal. Kemungkinan karma yang dia dapatkan ada hubungannya dengan hukum atau kelegalan sesuatu gitu ya. Kelegalan sesuatu yang berhubungan dengan pengadilan semacam itu ya. Entah apa ini. Aku lihat dia seperti ribet lah dengan suatu berkas-berkas ya yang perlu dia ajukan, atau dia intinya kayak bolak-balik aja tuh ke pengadilan. Seperti itu salah satu karmanya ya. Dia berurusan dengan hukum saat ini ya. Dia harus melapor, dia harus menghadiri pengadilan semacam itu ya, harus sidang semacam itu. Lumayan besar berarti kasus atau karma yang dia dapatkan nih, karena berurusan dengan pengadilan ya, hukum. Oke, tapi ini bisa jadi juga ya, tiba-tiba aku kepikiran, bisa jadi karma yang dia dapatkan adalah mungkin dia bercerai dengan terpartinya, dengan pihak lainnya, gitu ya, dengan pasangan dia yang lain. Ini aku lihat, soalnya di sini ada hubungannya dengan hukum, peradilan. Ya, mungkin nggak semua ya, mungkin nggak semua yang bercerai dengan pihak ketiga atau selingkuhan yang kemarin itu. Ya, bisa jadi juga yang berurusan dengan hukum dalam konteks lain juga, masalah yang lain juga gitu ada ya. Tapi mungkin ada yang sampai bercerai seperti itu. Oh, tidak terlihat. Oke, kemudian karena saat ini mungkin antara kamu dengan dia itu sudah tidak ada komunikasi ya. Benar-benar mungkin memang benar-benar sudah putus hubungan ya antara kamu dengan dia. Karena di sini pun ya kan memang aku lihat kamu dengan dia sudah berpisah ya. Apalagi di sini dia lagi kena masalah juga secara hukum. Atau mungkin bisa jadi kamu dengan dia endingnya bercerai juga bisa ya. Mungkin ini karma dia adalah mungkin dia tidak bercerai dengan selingkuhannya atau pasangan ketiganya, tapi ternyata bercerainya dengan kamu juga ada ya. Mungkin nggak semua, tapi ada ceritanya seperti itu. Kalau masalah cerita yang berhubungan dengan karma dan hukum ini itu bervariasi ya setiap orang, nggak semua, tapi ada. Terus itu ketika aku lihat saat ini antara kamu dengan dia memang benar-benar saling silent treatment, udah nggak ada lagi komunikasi, udah tidak saling lagi tegur sapa, sudah tidak, intinya udah cuek-cuekan. Dan ketika dia melihat kamu diam dan dia juga diam, dia merasa bahwa keheningan atau diamnya kalian berdua ini adalah bentuk pengakuan tersendiri, cara kalian mengekspresikan, cara kalian ingin menunjukkan apa yang kalian rasakan atau rasa kekecewaan yang kalian miliki gitu. Ya, jadi ketika dia melihat kamu saat ini diam, dia pun diam, tidak melakukan apapun ya, tidak mengatakan apapun saat ini. Jadi dia ngerasa ini kayak bentuk
kamu mengekspresikan perasaanmu bahwa kamu kecewa, bahwa kamu marah gitu. Sebenarnya dia tahu ya tanpa kamu harus berbicara. Karena ya cara kamu diam nih kayak yang benar-benar menghindari dia gitu ya, atau ya kayak udah males gitu ya mengatakan apapun terhadap dia atau mengkonfirmasi apapun gitu terhadap dia. Jadi dia melihat bahwa diamnya kalian berdua ini kayak bentuk cara tersendirinya kalian untuk mengekspresikan rasa kekecewaan atau rasa marah atau rasa apa ya, sedihnya kalian, seperti itu ya. Terus itu juga dia melihat kenapa saat ini kamu diam, kenapa saat ini kamu tidak melakukan apapun ya, mengejar-ngejar dia kembali juga tidak, melakukan apapun juga tidak. Jadi dia saat ini hanya bisa memantau kamu dari kejauhan saja dan dengan diam, tidak mengatakan apapun, tidak melakukan apapun, seperti itu ya. Dan dia sadari, dia tahu bahwa kamu sepertinya sudah move on kan, kayak gitu. Dia merasa kamu sudah move on dari dia sekarang, kayak gitu. Terus itu juga aku melihat bahwa di sini sekarang dia itu hanya memandang, hanya berpikir, hanya bisa berpikir dan memandang bahwa kamu memberikan dia mimpi terindah dan kenyataan terberat. Karena gini, setelah berpisahnya dia dengan kamu, ternyata dia sadari bahwa kamu adalah mimpi terindahnya. Karena dulu kan kamu selalu memperlakukan dia dengan baik ya, kamu memberikan ini itu untuk dia gitu ya, kamu menyayangi dia, kamu perhatian sama dia, sehingga kamu itu seperti seseorang yang bisa memberikan apa yang dia inginkan selama ini. Kamu bisa mewujudkan, memberikan apa yang selama ini dia inginkan, yang dia butuhkan, seperti itu. Sehingga dia rasa seperti seseorang yang bisa mengabulkan mimpinya. Tapi karena sekarang sudah berakhir hubungannya, bahkan kamu pun sudah move on, dia lihat ya kamu sudah tidak lagi mau mengatakan apapun terhadap dia, silent treatment seperti itu. Sehingga dia menyadari bahwa ini adalah kenyataan terberat, bahwa kamu ya sudah tidak mau memperlakukan dia seperti dulu lagi gitu ya, yang perhatian, yang sayang, yang mau mewujudkan atau memberikan apapun untuk dia, kayak gitu. Jadi ini seperti ada cermin yang pecah gitu ya. Dia jadi melihat kamu sekarang dan dulu itu sudah seperti dua kepribadian yang berbeda. Dulu kamu penuh dengan keceriaan, penuh dengan ketulusan, rasa sayang ya terhadap dia. Sekarang ya yang dia bisa lakukan atau dia melihat kamu ya sekarang sudah seperti ini. Kamu sudah tidak lagi sebahagia dulu ya, tidak lagi setulus atau perhatian dulu seperti dulu lagi terhadap dia. Jadi dia melihat seperti ada cermin yang pecah. Seperti ini ya, gambar ini. Seperti itu, paham ya maksudku? Harapan dia untuk bisa mendapatkan kamu yang seperti dulu itu udah nggak ada lagi gitu, udah nggak ada lagi harapan itu. Dan disinilah dia mulai menyadari bahwa kehilanganmu mengajarkan dia bahwa cinta bukan tentang kepemilikan gitu ya. Karena di sini kamu pun apa ya, dulu mencintai dia banget gitu, tapi buktinya kamu bisa melepaskan dia dengan keinginan dia memilih yang lain, kayak gitu ya. Ya dia lihat kamu mencintai dia sangat-sangat sampai kamu ngejar-ngejar dia dulu kan, ngejar-ngejar dia banget dulu, bucin banget sama dia kan, melakukan apapun untuk kebahagiaan dia. Tapi buktinya dulu kamu yang mencintai dia bisa melepaskan dia dengan ikhlas, bisa melepaskan dia dengan dengan tulus gitu ya, tanpa harus mencaci maki dia, tanpa harus meminta validasi dari dia, tanpa harus meminta pertanggungjawaban dari dia, seperti itu ya. Sehingga di sini kehilanganmu mengajarkan dia bahwa cinta bukan tentang kepemilikan. Ternyata di sini ketika kamu bisa melepaskan dia dengan rasa cintamu, ya dia juga harus sadari bahwa dia juga harusnya bisa menghormati keputusan kamu yang memilih untuk meninggalkan dia, karena kamu ya merasa sudah apa ya, sudah tidak pantas lagi gitu ya untuk mendapatkan dia, karena dia kan lebih memilih yang lain, seperti itu. Ya maka dari itu di sini ya mau nggak mau dia tidak mengusik kamu lagi gitu, dia tidak memaksa kamu lagi untuk tetap bersama dengan dia, seperti itu.
Ditambah dia juga melihat saat ini bahwa kamu sepertinya sudah semakin menjauh dari dia. Dia melihat bahwa kamu sepertinya sudah move on udah move on, mungkin move on-nya itu udah kayak nggak bisa lagi dia gapai, atau dia rasa move on-nya kamu ini sudah tidak ada lagi harapan bagi dia untuk bisa kembali bersama gitu ya. Jadi move on-nya kamu ini bener-bener yang sudah total move on kayak gitu. Udah nggak apa ya, nggak ada lagi lah jalan untuk dia untuk bisa mengejar kamu seperti itu atau bersama dengan kamu lagi gitu. Paham ya maksudku? Jadi gitu ya, mungkin kamu memang sudah ya udah nggak membuka pintu hati lagi untuk dia gitu, atau mungkin kamu sudah memiliki yang lain kah, seperti itu ya, bisa jadi. Intinya di sini dia melihat bahwa kamu sudah berjalan semakin jauh, kamu sudah melangkah lebih jauh dari apa yang dia kira gitu ya. Mungkin dulu dia berpikir bahwa ya kalau kamu meminta berpisah, mungkin ya itu kayak dulu kamu berpisah dengan dia, kalau misalkan dia ucuk-ucuk nantinya datang lagi pasti kamu terima lagi. Sehingga dulu dia mungkin di awal-awal ketika kalian berpisah, ketika kalian silent treatment, ketika kalian saling menghindari satu sama lain, dia juga mungkin berpikirnya, alah kamu juga marahnya kayak paling kayak dulu lagi, marahnya kayak sebentar aja. Nanti kalau misalkan udah sekian lama kalian gak ada komunikasi, gak ada pertemuan, kalau dia ucuk-ucuk datang lagi pasti kamu terima. Tapi realitanya yang terakhir kali kamu berpisah dengan dia ini benar-benar ternyata dia lihat sekarang kamu benar-benar yang setegas itu nih ya. Eight of Swords tadi itu aku bilang kamu tegas, berani memilih untuk melangkah pergi. Dan sekarang setelah dia lihat yang dia berharap mau kembali lagi sama kamu dan bisa gitu ya kembali lagi sama kamu, ternyata sudah tidak bisa. Kamu sudah mulai move on, kamu sudah melangkah pergi jauh sekali seperti itu. Oke, kemudian di sini our connection is intense and it scare me. Hubungan kita sangat intens dan itu membuatku takut. Oke. Aku lihat di sini memang dia merasakan bahwa seiring berjalannya waktu, karena di sini kan kamu dengan dia hubungannya udah ada yang sampai bertahun-tahun kan, dan seiring berjalannya waktu ternyata hubungan kamu dengan dia semakin lama semakin intens, semakin intim, semakin dekat, semakin kayak dia rasa bakalan sulit untuk bisa lepas dari komitmen ya, sulit bakalan menghindari sebuah komitmen. Makanya di sini aku lihat dengan karakter dia yang masih suka selingkuh, masih sukanya have fun ya, masih sukanya coba-coba sana sini, kilar-kilir, flirting sana flirting sini, cheating sana cheating sini. Dia takut dengan perasaan intens itu ya, karena itu tadi dia berpikir bahwa kalau semakin intens dia bakalan susah nih untuk menghindari komitmen kayak gitu. Makanya sedangkan di sana dia masih pengen senang-senang, dia masih pengen nyoba sana nyoba sini gitu kan. Makanya dia selalu ada aja gitu gebrakannya ngebuat kamu dengan dia itu selalu ada jarak kayak gitu ya, ada jaraknya dengan cara ini ya. Kalau apa-apa dia cari masalah, kalau apa-apa dia selalu miskomunikasi dengan kamu. Intinya tindakan yang dari dia itu membuat hubungan kalian intim seperti itu. Dia selalu bersikap semena-mena seperti itu ya, dari dulu gitu. Nah, itu ya karena ini ya. Nah makanya dulu dia gak pernah ada tindakan yang mengarah ke komitmen kayak gitu ya. Dia selalu semena-mena, dia selalu bersikap sesuka-suka hati dia seperti itu. Karena ini ya, hubungan kita sangat intens dan itu membuat dia takut gitu, takut kebebasannya akan direnggut seperti itu. Oke. Jadi ini salah satu alasannya kenapa dia dulu ya nggak memperjuangkan kamu. Dia takut dengan keintiman itu ya, dia belum siap untuk bisa berkomitmen atau punya hubungan yang intim dengan seseorang gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan.
Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu saja zodiaknya, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. Ada 19, 7, 5, 2, 3, 18, 15, 12, 16, 14, 1, 9, 30, 28, 8, 10, 11, 14, dan 31. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan antara kamu dengan si dia. Ada Agustus, Februari, April, Januari, Oktober, dan Desember. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Oke, ada sio kuda, sio ayam, sio anjing, sio babi, sio macan, dan sio tikus. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan antara kamu dengan si dia. Silakan disituasikan saja. B, W, H, P, V, S, O, E, R, K, Q, F, D, U, J, X, I, M, L, dan T. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.